Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di sini aku Razan Fikri dari Prodi Manajemen Keuangan Negara akan membahas tentang mikroekonomi di bab indeks kekuatan monopoli, game theory, dan strategi kompetisi. Simak yuk. Nah, di sini tuh disclaimer aja. Jadi kalau di buku Pindik, dia itu bab ini tuh ada di chapter 13 ya. Tapi kalau di PPT ini memang di chapter 10 tulisannya. Nah, kira-kira di pembahasan kali ini itu kita akan membahas apa aja sih? Nah, kita akan membahas indeks Lerner dan indeks Herfindahl, penetapan harga monopoli, strategi dominan, Nash equilibrium, dilema narapidana atau prisoner's dilemma, permainan sekuensial dan berulang, lalu perilaku strategis. Langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang indeks Lerner dan indeks Herfindahl. Nah, apa sih indeks Lerner? Indeks Lerner Index itu adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan kebebasan atau kekuatan yang bisa dilakukan monopolis untuk memarkup harganya. Jadi intinya dia tuh kayak menghitung seberapa bebas si monopoli ini untuk menaikkan harganya. Nah, secara matematis dia tuh dituliskan dalam persamaan ini, L sama dengan P dikurang MC dibagi P. Nah, untuk batasan L itu sendiri, L itu terletak di antara 0 sampai dengan 1. Ini tuh menunjukkan kalau semakin L mendekati 0, maka sifat dari pasar tersebut adalah semakin mendekati pasar persaingan sempurna. Sedangkan apabila mendekati 1, maka perusahaan tersebut atau pasar tersebut akan mendekati pasar monopoli sempurna. Nah, di indeks Lerner ini juga bisa dituliskan dalam persamaan 1 per ED. Nah, kenapa ini persamaan ini bisa kayak gini? Itu tuh sebenarnya kalau digrafikin tuh kayak gini. Oke, nah kalau digrafikin itu sederhananya kayak gini. Apa sih masuk dari P min MC? P min MC itu kan, ini kan P. Nah, MC itu ini. Jadi P min MC itu sebenarnya cuma range antara harga barangnya dengan MC. Nah, persamaan ini itu menunjukkan persentase antara P kurang MC ini atau kemampuan range yang bisa di-markupin oleh monopolis ini terhadap harga total ini. Nah, seperti itu. Lalu, gimana kok bisa muncul elastisitas di sini? Nah, itu tuh munculnya dari grafik demand ini. Nah, coba kita bayangkan, kalau grafik demand ini ternyata lebih inelastis gitu, kayak gini. Nah, maka harga secara langsung maka akan berdampak pada P ini akan naik juga. Nah, jadi semakin inelastis tingkat permintaannya, makanya di sini ada elastisitas demand kan. Nah, semakin inelastis tingkat permintaannya, maka P akan semakin naik juga. Nah, makanya dia tuh berbanding terbalik dengan L. Kan ketika inelastis, maka ED-nya akan semakin kecil. Dan ketika ED kecil, itu L akan semakin besar. Nah, di situ. Oke, selanjutnya kita akan... Nah, jadi kekuatan monopoli atau monopoli power ini tidak berhubungan langsung, tidak menjamin keuntungan atau profit. Karena profit itu sebenarnya tergantung dengan biaya rata-rata atau AR ya, AC. Suatu perusahaan mungkin memiliki kekuatan monopoli yang lebih besar, namun profit lebih rendah karena biaya rata-rata yang tinggi. Jadi bisa aja mereka tuh memiliki kekuatan monopoli atau range antara MC sama P-nya itu tinggi banget, tapi ternyata AC-nya tuh juga tinggi, maka profit mereka tuh sebenarnya rendah, meskipun memiliki kekuatan monopoli yang tinggi kan. Nah,
Untuk menentukan harga, perusahaan dengan kekuatan monopoli akan menggunakan persamaan ini. Ini tuh persamaannya maksud gimana? Jika ED besar, markup kecil, ya kan? Ketika ED besar, kita lihat nih ED besar. Jadi kan persamaan 1 per ED ini kan akan jadi semakin kecil. Nah, ketika persamaan ini semakin kecil, ini tuh semakin kecil, maka P akan semakin besar. Ini karena mereka hubungannya adalah berbanding terbalik. Ketika P semakin besar, di sini, ketika P di sini semakin besar, apa yang terjadi? Maka L akan semakin kecil. Karena hubungan mereka juga berbanding terbalik. Nah, maka ketika ED membesar, maka markup jadi kecil atau L-nya jadi kecil, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah pembuktian secara numerik bagaimana rumus ini bekerja. Jadi, kita ada data bahwa perusahaan itu memiliki price sekian, MC sekian, dan E di sini tuh elastisitas ya. Jadi elastisitasnya sekian. Oke. Terus dari situ kita tinggal masukkan ke persamaan-persamaan tadi. Nah, ditemukan bahwa hasil dari memasukkan angka-angka ini ke persamaan tadi itu menunjukkan hasil yang sama. Jadi rumus ini tuh sebenarnya mendeskripsikan hal yang sama dan menghasilkan hasil yang sama gitu. Firm B memiliki kekuatan monopoli 2 kali firm A. Nah, itu setelah memasukkan persamaan tersebut didapati kalau kekuatan monopoli dari firm B itu 2 kali lipat dari firm A. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, P sama dengan MC dan P sama dengan MC dan E sama dengan tak hingga, maka L sama dengan 0. Nah, ini tuh kan kalau di pasar sempurna, P itu kan sama dengan MC, P itu sama dengan MR, dan MR sama dengan MC. Di sini maka MR sama dengan dikurang MC kan berarti kan 0. L sama dengan 0. Jadi di pasar persamaan sempurna, itu tuh L-nya tidak ada karena tidak ada monopolis yang berperan di pasar tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke indeks Herfindahl. Nah, apa sih indeks Herfindahl? Ini tuh sebenarnya akumulasi dari kekuatan monopoli firm tadi, perusahaan-perusahaan tadi di dalam suatu industri secara keseluruhan. Jadi itu kayak kan kalau tadi di learner index kita tuh cuma menghitungkan per firms kan, per perusahaan. Nah, di Herfindahl kita ini udah memperhitungkannya skalanya lebih besar, yaitu per suatu industri. Untuk persamaannya sebenarnya tidak terlalu rumit karena kita biasa udah bakal diketahui hanya berapa. Jadi kita tinggal memasukkan ke rumus saja sebenarnya. Oke. Nah, intinya semakin besar nilai H ini, maka kekuatan monopoli di industri tersebut itu sangat besar. Dengan monopoli atau perusahaan tunggal dalam industri, market share-nya adalah 100%. Ya, karena jadi pasar tersebut cuma dimiliki oleh industri tersebut. Nah, semakin banyak industri tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, maka kemampuan suatu perusahaan untuk menjadi monopolis di industri tersebut juga akan berkurang. Itu ditunjukkan dengan nilai H yang semakin kecil per perusahaannya ketika dalam industri tersebut terdapat banyak perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contestable market theory. Apa sih contestable market theory? Jadi contestable market theory itu suatu pasar yang di dalamnya tuh ada perusahaan tunggal atau perusahaan oligopoli. Jadi di dalamnya ada monopoli atau oligopoli. Tetapi barrier to entry-nya itu tuh rendah banget. Jadi ada sifat bebas masuk dan bebas keluar tanpa biaya atau free exit. Jadi maksudnya ya di situ tuh ada monopoli. Tapi sebenarnya komoditas yang dimonopoli oleh perusahaan itu tuh sebenarnya barrier untuk masuk ke industri itu tuh tidak terlalu besar. Jadinya gampang lah buat pesaing baru buat masuk. Nah, apa yang terjadi di kondisi itu? Jadi di kondisi itu meskipun udah ada monopoli yang
menguasai pasar tersebut, tapi ancaman dari persaingan itu membuat monopolis tersebut bertingkah seolah pasar tersebut adalah pasar persaingan sempurna. Jadi hanya karena potensi atau ancaman dari orang yang perusahaan baru yang akan masuk, perusahaan monopoli itu berlagak seolah-olah ini tuh ada di pasar persaingan sempurna, padahal pasarnya udah di monopoli dia sendiri sebenarnya. Oke, jadi kalau mungkin di grafik tuh kayak gini ya. Nah, ini grafik ini maksudnya gimana? Jadi kan ini udah tahu nih, mereka ini sebenarnya perusahaan ini tuh sebenarnya monopoli. Tapi karena ada ancaman buat masuk, maka perusahaan yang monopolis ini harus rela menurunkan harganya seolah-olah mereka tuh berada di pasar persaingan sempurna. Ini tuh kan menunjukkan khas banget sama pasar persaingan sempurna kan, kurva demand yang lurus ini. Nah, yang seharusnya perusahaan monopoli itu dapat memanfaatkan kemonopoliannya, yaitu di kurva demand yang merah ini, tapi mereka harus terpaksa untuk mencegah perusahaan baru itu untuk masuk ke industri mereka dengan cara menurunkan harga sesuai dengan pasar persaingan sempurna. Jadi akan muncul zero economic profit untuk memberikan disinsentif bagi perusahaan lain untuk masuk. Karena kalau tidak, kalau mereka tetap monopoli, maka perusahaan lain tuh dapat dengan cepat masuk, mengambil keuntungan, lalu exit dari pasarnya. Makanya mereka harus mencoba mekanisme baru untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, selanjutnya adalah peak load pricing. Peak load pricing itu apa sih? Yaitu membebankan harga yang lebih tinggi selama periode puncak ketika kendala kapasitas menyebabkan biaya marginal menjadi lebih tinggi. Jadi intinya tuh, dia tuh ketika suatu komoditas itu digunakan secara masif pada suatu periode tertentu, maka harganya dinaikkan. Nah, itu tuh biasa terjadi pada layanan yang non-storable, atau kalau udah diproduksi, mereka tuh harus cepat langsung disalurkan karena tidak bisa disimpan. Contohnya listrik. Jadi akan dijelaskan di grafik ini. Jadi di grafik ini tuh maksudnya ketika permintaan listrik itu naik, yang awalnya ini 4 juta kWh naik menjadi 8 juta kWh di tingkat harga yang sama. Jadi kan di kurva demand-nya, kurva demand yang D1, di kurva demand yang D1 itu mengalami shifting karena penambahan permintaan yang drastis kan. Jadi D2. Nah, itu tuh harga yang awalnya kalau dia tuh konstan gitu kan, harga disetting ke 4 sen terus gitu. Maka dia akan di D1 dia akan muncul di A1. Jadi 4 juta kWh sebanyak harganya 4. Nah, di sini dia akan bersinggungan dengan garis D2 tuh di sini, di titik A2 ini. Nah, apa sih peak load pricing? Di sini tuh peak load pricing adalah ketika penggunaannya tuh nggak terlalu banyak, harganya tuh diturunin jadi 3. Nah, makanya jumlah listrik yang dikonsumsi akan meningkat jadi 5 juta kWh. Jadi A ini turun ke sini. Nah, begitu pula ketika di kondisi penggunaannya naik, nilai penggunaannya naik, maka yang awalnya cuma 8, yang awalnya digunakan 8 juta kWh, dia ini digunakan turun menjadi cuma 7 juta kWh dengan harga 5 sen per kWh-nya. Nah, ini tuh ternyata menimbulkan surplus konsumen yang lebih besar, karena kalau di sini kan dilihat kita ada shortage ya. Jadi ketika kita patok harganya tuh konstan, dia tuh malah terjadi shortage yang tentunya tidak menguntungkan lah bagi produsen kan, karena banyak permintaan yang tidak terpenuhi. Nah, ketika harga diturunkan, maka kemampuan produksinya akan naik, atau permintaannya akan naik, sehingga di sini dia tuh di equilibrium lah intinya, di equilibrium E1.
Jadi sejumlah segitiga ini itu tuh masuk sebagai surplus konsumen. Lalu kenapa yang di sini itu dianggap sebagai surplus konsumen juga? Karena kalau kelebihan produksi kan ini kan hitungannya surplus. Jadi kalau surplus di sini itu tuh banyak sekali stok dari listriknya yang terbuang, karena kan listrik itu non storable. Jadi kalau udah diproduksi ya harus cepat langsung dipakai. Makanya dengan menerapkan harganya, dengan menaikkan harganya ke 5, itu akan mengurangi dari abundance atau kelebihan itu. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan peak load pricing. Selanjutnya adalah cost plus pricing. Cost plus pricing itu ketika perusahaan tidak memiliki informasi untuk menetapkan harga sesuai dengan aturan maksimasi profit, MR sama dengan SMC. Perusahaan biasanya mengadopsi cost plus pricing. Perusahaan memperkirakan biaya variabel rata-rata, AVC, untuk tingkat output normal dan menambah markup margin di atas AVC untuk menentukan harga komoditas. Markup diatur lebih tinggi untuk menutupi AVC dan biaya tetap dan untuk memberikan margin keuntungan perusahaan. Jadi intinya karena dia tuh nggak ada faktor lain nih yang mau menentukan dia ini mau markup berapa gitu kan. Kalau yang di sini kan ada faktor kalau pas penggunaan tinggi maka harga dinaikkan. Kalau di sini di contestable market theory karena akan ada pesaing masuk maka harga diturunkan. Nah di sini tuh si monopoli satu perusahaan itu tidak memiliki informasi kira-kira ini aku naikinnya sebanyak apa ya. Nah, maka dari itu mereka menaikkannya tuh sebanyak untuk menutupi AVC dan juga fixed cost. Makanya persamaannya seperti ini. M sama dengan P dikurang AVC per AVC. Maksudnya selisih dari P per AVC dikurang AVC itu tuh dipersentagekan dibagi dengan AVC untuk mencari percentage kira-kira dari AVC ini berapa persen sih yang merupakan hasil markupan gitu. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Jadi, misalnya AVC-nya 100 dan menetapkan markup 0,20 atau 20%. Perusahaan akan menetapkan P sama dengan 100 dalam kurung 1 plus 0,20. Jadi, P-nya itu akan $120. Karena $20 ini adalah hasil dari markup AVC yang udah diketahui gitu kan. Oke, selanjutnya tuh kita masuk ke transfer pricing. Nah, apa sih transfer pricing? Transfer pricing tuh misalnya ada suatu perusahaan, terus mereka fokusnya memproduksi roti gitu. Terus mereka karena beli dari pemasok tepung itu mahal bahannya, jadi mereka memutuskan untuk membuat anak perusahaan yang fokus di membuat tepung. Nah, anak perusahaan yang membuat tepung ini, ketika dia akan menjual produknya ke perusahaan roti kita, dia itu harganya akan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga kedua perusahaan ini mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi transfer pricing itu intinya harga yang ditetapkan internal dalam perusahaan antara anak perusahaan dan perusahaan induk supaya mendapatkan keuntungan maksimal kedua-duanya. Oke, nah itu akan dijelaskan di grafik ini ya. Nah ini tuh grafiknya maksudnya gimana? Jadi grafiknya tuh maksudnya untuk memproduksi satu barang final yaitu barang akhir yaitu PM, itu tuh perlu barang produksi dari perusahaan tepung tadi yang atau P itu produksi dan ditambah MC atau M marketing. Jadi karena kan proses produksi itu nggak hanya produksi doang, pasti perusahaan induknya tuh perlu untuk memarketkan atau memperkenalkan produknya ke massa gitu kan. Nah itu kan memerlukan biaya juga. Jadi untuk produk final tuh sampai terjual, maka biayanya tuh nggak cuma biaya produksi aja, tapi ada biaya marketing, makanya ada M di sini, MCM di sini. Nah, MC produksi barang final itu MC produksi tambah MCM.
ini MCP atau MC produksi tambah MCM. Nah, kan kita tahu kalau harga yang paling menguntungkan itu ada di MC sama dengan MR kan. Nah, garis perpotongan ini ditarik ke atas, itu tuh akan ketemu PM, di kurva demand ini akan ketemu PM dengan harga $14. Terus, dari mana sih munculnya grafik-grafik yang di bawah ini? Nah, dari $14 tersebut ketemu juga kuantitas optimal untuk memproduksi Q, itu 40 unit lah. Nah, karena satu produk intermediate atau produk perantara, yang produk perantara tuh kalau di contoh kita tadi itu tepungnya tadi, satu produk intermediate itu akan diolah dan menjadi satu produk final. Jadi kuantitas dari yang diproduksi produk intermediate itu harus sama dengan produk final. Maka di sini kita akan mengeset garis horizontal di sini. Itu tuh harus sesuai, perpotongan garis horizontal ini terhadap MC itu tuh harus sesuai dengan kuantitas dari yang produk final tadi. Kita bisa sih ngesetnya di sini atau di sini, tapi ntar kan perpotongannya di sini, dan ini tidak, untuk kuantitasnya tuh tidak sama gitu dengan produk final optimal yang akan diproduksi. Makanya di sini kita ngepasin perpotongannya ini supaya sesuai dengan kuantitas maksimal. Nah, ketika dipasin, ternyata harga yang ketemu untuk transfer pricing-nya itu sebanyak $6 gitu. Maka dari situlah kita dapat angka $6 sebagai transfer pricing ini.